Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di atas mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua yang hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dan mari, terus dan tetap terus untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, terus percaya dan yakin akan Allah sebagai Tuhan kita. Kendati pun banyak yang mungkin belum terwujud, kendati pun mungkin banyak yang belum terrealisasi dari buah keimanan kita kepada Allah, tapi yakinlah, terus dan tetap terus, itu namanya yakin. Tapi kalau hanya sebatas ketika hamba-hamba Allah meminta dikabulkan baru yakin, dan sebaliknya masih ditangguhkan dan kita justru tidak yakin, ini namanya ecak-ecak yakin. Untuk itu pesan yang pertama, mari terus kita menjaga keimanan kita, dan tentunya nantinya menambahkan gelaran tertinggi yang dinobatkan Allah. Tak ada gelaran tertinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah. Untuk itu mari kita bertakwa kepada Allah. Tak hanya takut kepada Allah dalam kesendirian kita, dalam keramaian kita, dimanapun kapanpun, terus dan tetap terus bertakwa kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk menjalankan semua titah, perintah Allah dan Rasulnya. Berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mari juga terus dan tetap terus istiqomah kita bersyukur kepada Allah, sampai syukur kita meneladani syukurnya Rasulullah, alhamdulillahnya Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Tak hanya alhamdulillah ketika sehat, pun ketika sakit pun kita dapat alhamdulillah. Tak hanya kita
bersyukur, berterima kasih ketika lapang, tetapi bisa kita tetap bersyukur dan tetap terus bersyukur tatkala kita sempit dan sebagainya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari juga dalam kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk terus dan tetap terus berselawat pada manusia agung, junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi, kurang lebih 2 hari, kita akan berganti tahun, memasuki tahun Muharram, 1 Muharram 1446. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar nantinya kita disampaikan Allah. Karena kita tidak tahu yang nanti, yang akan datang. Maka dari itu, jangan kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan akan yang belum tentu terjadi, belum pasti akan mendatangi kita. Namun, kita harus terus berharap kepada Allah. Semoga pada gilirannya nanti kita diizinkan, tak hanya diizinkan, diridhoi oleh Allah untuk menikmati tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada hal yang begitu penting tatkala pergantian masa demi masa, waktu demi waktu. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Sungguh kata Allah, bersumpah Allah dengan makhluknya, dengan waktunya, sungguh semua manusia dalam keadaan merugi, illa lallazina amanu, kecuali hamba-hamba Allah yang terus dan tetap terus beriman, wa amilus salihat, yang senantiasa menjaga untuk selalu baik, membuat baik, menjadi baik, bahkan lebih baik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan bermuhasabah bersama. Karena ingatkan diriku dan kita semua, para jamaah yang dimuliakan, saudara-saudaraku yang kami kasih sayangi. Sungguh setiap napas yang keluar masuk dalam diri kita tak akan pernah luput dari pertanggungan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pentingnya kita bermuhasabah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling menegur. Untuk itu ketika khutbah singkat ini nanti mungkin ada yang tersinggung. Sungguh tiada hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam qalbu khatib. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur untuk mengajari, tapi sungguh untuk mengingatkan diri pribadi dan siapa-siapa hamba-hamba Allah yang ingin watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang beruntung adalah, yang berbahagia adalah, hamba-hamba Allah yang terbaik adalah
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditakdirkan baik perbuatannya, inilah orang-orang hamba-hamba Allah yang beruntung. Artinya sebaliknya, ada pemahaman terbalik dalam hadis ini. Ketika kita ingin ini menjadi parameter, kalau orang yang baik adalah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Hari ini, saat ini, di sini kita masih bernapas, masih dinapaskan, dan perbuatan kita baik bersama kita menuju panggilan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka mengukur orang yang tidak baik adalah man tala umruhu, kata Rasul. Panjang umurnya, buruk perbuatannya. Na'udzubillah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Bukankah tadi kami bacakan di prolog, alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kata Allah, Allah ciptakan, adakan, jadikan yang namanya kehidupan. Adanya kematian, rahasianya adalah ingin melihat mana hamba-hamba Allah yang baik perbuatan, hasuna amalu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu mari kita bermuhasabah di kesempatan yang singkat, yang mulia ini, menyosong tahun baru. Tahun baru adalah momen hijrah. Hijrah tak hanya seremonial, hanya berganti tahun saja, atau baru secara fisikal, baru secara materi, ini baru, itu baru, dan namun sungguh pada kesempatan kali ini mari kita hijrah. Hijrah itu intinya adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan lebih baik. Dari yang tadinya malas beribadah menjadi lebih taat, patuh untuk beribadah kepada Allah. Dari yang tadinya mungkin penuh pikiran kepalanya suuzon, buruk sangka, maka hijrah untuk selalu positive thinking, berbaik sangka, terutama kepada Allah, baru kepada sesama manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu mari kita belajar bersama. Kita hijrahkan diri kita secara lahiriah maupun batiniah. Kita belajar dari perintah wudhu, perintah sholat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika kita ingin terus mendalam mempelajari agama Allah, sungguh begitu banyak tuntunan demi tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Bahkan dari wudhu yang tak hanya kita hidupkan keran atau tumpahkan air, gosok sana, cipratkan ke muka, basuhkan kaki. Tidak, saudaraku. Namun kalau kita meneladani Rasulullah, tak hanya membersihkan daripada jasad saja, tetapi juga makna yang paling dalam. Yang ini yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hijrahkan tangan kita ketika kita mencuci tangan. Allahumma hafaz yadi min ma'asik. Ya Allah, jaga tangan aku ini ya Allah dari perbuatan maksiat.
Kita paham, kita tahu rahasia dari wudhu. Ketika hamba-hamba Allah mencuci tangannya tatkala wudhu, berguguran dosa-dosa tangan. Tapi tak hanya sebatas itu. Orang yang sadar, dia memohon kepada Allah agar tetap terjaga, agar tetap baik tangan kita, yang tidak mungkin mengganggu, merusak, menjahili, mencuri, atau berbuat maksiat lainnya. Allahumma fadh yadi min ma'asik. Jaga tangan hamba ini ya Allah dari perbuatan maksiat. Maka dari itu, melalui momen hijrah, mari kita hijrahkan tangan kita. Mohon kepada Allah agar tangan ini digerakkan untuk senantiasa berbagi kasih, berbuat baik, yang bukan untuk sekali lagi untuk menzalimi makhluk-makhluk Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita hijrahkan hidung kita. Ketika kita membasuh hidung kita, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan hidung ini dengan wewangian surga. Mungkin sadar tidak sadar, betapa banyak penciuman kita yang tidak sesuai dengan syariat. Mencium aroma-aroma yang bukan hak kita, yang bukan disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Sungguh saudaraku, dalam Al-Quran digambarkan ada hamba-hamba Allah yang tak bisa mencium baunya surga. Padahal kata Allah 70 kata Allah, dan ditetapkan oleh Rasulullah, ditekankan oleh Rasulullah, 70.000 tahun perjalanan akan tercium wanginya surga. Tapi ada nanti, semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang tak pernah tercium wanginya surga. Kalau saja nyium bae ida, cak mano nak masuk surga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hijrahkan wajah kita. Yang Rasulullah tak hanya membasuh tetapi memohon kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, sinari, putih pukaukan wajahku. Di mana suatu hari nanti, yauma tabyadu wajh wa taswaddu wujuh. Dalam Al-Quran surah Baqarah di sana tuliskan, di mana nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, akan dipeta-petakan oleh Allah mana wajah-wajah yang bersinar, mana wajah-wajah yang terkena wudhu, mana wajah-wajah yang bagaikan purnama, dan ada wajah-wajah yang kelam, gelap, gulita. Di wajah kita ada mata, mari kita hijrahkan. Dari yang tadinya kita melihat yang buruk-buruk, senang, gemar melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Momen hijrah, ini yang disebut hijrah. Hijrahkan. Minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk tidak melihat selain apa-apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu juga ketika kita mencuci tangan. Rasul tak hanya mencuci tangan kanan membasuh sampai siku, tetapi meminta kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasir. Ya Allah,
Aku minta ya Allah, dengan tanganku ini, dengan tangan kananku ini nanti kau berikan catatan amalku. Wahasibni hisaban yasir, dan hisaplah aku dengan semudah-mudah hisab. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran digambarkan ketika masa penantian kita dibangkitkan, seluruh kita, nenek moyang kita, kakek, nenek, suami, istri, anak, bahkan siapa yang mendahului kita, orang-orang akan bersama dengan kita dengan wajah yang muda belia belasan tahun. Tapi ingat, bukan untuk reuni keluarga, bukan untuk kangen-kangenan, tapi dalam Al-Quran digambarkan ketika itu kita harap-harap cemas, takut, jangan-jangan ketika kita diabsensi oleh Allah, wahai fulan, maju mengambil catatan amal kita. Ingat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sebesar biji atom, sebesar debu sekalipun, baik tercatat, buruk pun tercatat, tak akan pernah luput. Ketika absensi kita diberikan dengan tangan kanan, merupakan tanda, simbol akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat, tanda akan menjadi penghuni surga. Tapi ketika kita mencuci dengan tangan kiri, Allahumma la tu'ti kitabi bisimali wala min waraiz. Ini gambaran dalam Al-Quran, saudaraku. Ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku, catatan amalku dengan tangan kiri ini ya Allah. Apatah lagi waraiz zuhri, di belakang punggungku. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika engkau diberikan, aku, kamu, kita semua diberikan catatan amal kita dengan tangan kanan, alamat kita akan menjadi ahli surga. Tapi sebaliknya, ketika diberikan tangan kiri atau dibalikan punggung, ini ambek kitab kau, maka bersiaplah kita menjadi ahli neraka. Untuk itu mari kita hijrahkan ini, anggota tubuh kita yang secara lahiriah. Ketika membasuh kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan kepalaku, rambutku ini dari api neraka. Neraka gambarannya panas. Maka dari itu isi kepala kita harus positif. Jangan gambaran neraka adalah pikiran-pikiran kita yang berpikir negatif, suudzon dan lain sebagainya. Maka hijrahkan pikiran kita dari berpikir negative thinking to positive thinking. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita membasuh telinga kita, mari kita hijrahkan telinga kita. Allahumma ja'al ladzi yastami'u ahsanu qawla. Ya Allah, jadi ke kupingku ini ya Allah, dengar yang bagus-bagus baik, yang baik-baik saja. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita hijrah. Yang tadi kita senang kalau ngerumpi, ngerumpat habis sholat, kadang kita tanpa sadar di masjid pun, dalam masjid kita masih sempat ngumpat inna lillah summa inna. Untuk itu mari ajak diriku dan kita semua, mari kita hijrahkan anggota-anggota tubuh kita yang nyata dalam diri kita. Ini baru hijrah secara lahir.
Hijrahkan kaki kita. Yang mana kata Allah dalam Al-Quran, Rasul meminta, ya Allah, jadikanlah kakiku ini nanti adalah kaki yang tetap tegak, tegar, yang tidak mudah tergelincir, di mana nanti banyak kaki-kaki yang tergelincir masuk disambar api neraka. Sidang Jumat, untuk itu hijrahkan kaki kita dari kita pergi berjalan dan lain sebagainya, dari bukan tempat yang diridhai Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, baru kita sholat. Sholat pun adalah mi'rajul mu'minin, naiknya hamba. Kalau Rasulullah mi'raj sampai Sidratul Muntaha, kita dengan melalui sholat. Tak hanya sebatas sholat, tak hanya sebatas takbir. Ketika kita takbir Allah, filosofi tangan kita mengangkat ke atas adalah wujud membesarkan Dia yang maha besar, sehingga tidak ada lagi takut, tidak lagi khawatir ketika kita kembali lagi ke bumi. Hidup kita menjalani kehidupan. Besar takbir kita, kadang masih sebatas tataran lisan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi meragukan keagungan Allah. Takut, khawatir terhadap makhluk, terhadap yang lemah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita hijrah. Ketika kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajahi. Sudahkah kita menghadapkan ruh kita dengan wajahnya Allah dalam salat? Terkadang kita sholat, pikiran kita kemana? Entah di sana, entah hanya sembah raga. Mari saudaraku, kita hijrah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku wa nusuki, galau ibadahku, sedekahku, zikirku, baca Qur'anku, hajiku dan sebagainya ya Allah. Wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillah, untukmu ya Allah, demimu ya Allah, karenamu. Mari kita tanyakan diri kita, nian apa? Kadang kita sholat, maaf, ampun sama Allah, pengen dikatakan rajin. Sholat kita kadang tidak lemak dan sebagainya, terlalu banyak syarat. Kita bersedekah kadang sedikit lillah, bahkan tidak ada lillah. Pengen dikatakan orang yang dermawan. Dan lain sebagainya. Sidang Jumat, mari kita hijrah saudara. Wajak diriku dan kita semua. Sebenar hijrah, walaupun berat. Benar kalau kita lihat riwayat Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Taif. Harapannya lemak, bagus, enak, indah. Tapi ternyata di luar kenyataan. Harapannya disambut, dilulukan Rasulullah dan para jamaah muslim. Tapi di sana malah dilempari kotoran. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Bahkan diusir. Ini konsekuensi dari sebuah hijrah. Tidak ada yang mudah. Ketika engkau hijrah mungkin rajin ke masjid, kau nicak kerajinan, kealiman. Ketika engkau belajar,
untuk apa, dan lain. Banyak tantangan. Ini gambaran hijrah. Tapi yakinlah saudaraku, di balik itu semua dari hijrah, tentunya ada hikmah, rahasia besar untuk perubahan diri kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita ruku salam, kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih itu tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Seluruh alam semesta semuanya bertasbih, bertunduk patuh kepada Allah. Illa, makanya kita dan malaikat, kita dan bangsa jin yang diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin, manusia untuk beribadah kepada Az-Zariyat 50. Kenapa tidak iblis? Iblis nyata-nyata ingkar kepada Allah. Kenapa tidak malaikat yang diperintahkan Allah? Malaikat adalah makhluk, bisa kita katakan yes man. Putih kata Allah, putih kata malaikat. Hitam kata Allah, hitam kata malaikat. Kenapa tidak langit, bumi, binatang, tumbuhan dan semua bertasbih? Ketika burung berkicau, itu tasbihnya. Ketika ayam berkotek, berkuku, itulah tasbih mereka. Ketika halilintar cegar, itulah tasbihnya. Diabadikan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Hanyalah bangsa jin, manusia, yang kurang bertasbih kepada Allah, yang hanya mungkin bertasbih ketika sholat saja. Padahal apa makna tasbih itu? Adalah patuh taat, membenarkan Allah, mensucikan Allah, menerima, ridho, ikhlas akan ketetapan ketentuan Allah dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Mari kita tanya diri kita sebelum masuk tahun baru. Mana banyak syukur kita dengan keluh kesah kita menghadapi kehidupan. Orang yang benar tasbihnya subhanallah, maka sungguh tak akan ada lagi keluh kesah dalam hidup. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu khutbah singkat ini semoga bisa menggugah, mengajak terutama untuk diriku dan kita semua untuk hijrah secara kafah, seluruh lahiriah dan batiniah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbalani minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.